Adapun tema khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah bersumber dari dua buah pertanyaan, dan insya Allah jawaban dari dua pertanyaan itu juga akan mengakhiri khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pertanyaan itu? Pertama adalah, kenapa kita diciptakan? Apakah Allah menciptakan dunia, manusia dan seisinya agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sembahan manusia itu dapat menambah kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah malah sebaliknya, ketika manusia itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala akan dapat mengurangi kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Mau beribadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak beribadah sedikit pun, maka sungguh tidak akan pernah mengurangi kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau mau beribadah manusia secara keseluruhannya, termasuk jin dan semua makhluknya, apakah menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Allah menjawab pertanyaan itu di dalam surah Al-An'am ayat ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan Allah tidak lain dan tidak bukan menciptakan dunia ataupun kehidupan itu adalah melainkan hanya permainan dan senda gurau saja. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, dan pertanyaan ini seharusnya selalu kita munculkan dan kita tanyakan kepada diri kita masing-masing dimanapun dan saat kapanpun. Untuk apa kita diciptakan? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita mencari harta dengan sebanyak-banyaknya? Ataukah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia untuk mendapatkan jabatan yang setinggi-tingginya? Ataukah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mempunyai keturunan yang sebanyak-banyaknya? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kedua ini juga telah Allah jawab dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya agar mereka menyembah kepadaku. Di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan manusia dan agar manusia itu beribadah hanyalah Allah ingin mengetahui sejauh mana amal ibadah seorang hambanya. Di dalam hadis dijelaskan, riwayat Bukhari dan Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat seberapa gagah dirimu dan seberapa cantik rupamu, tetapi walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat daripada amal baikmu dan juga melihat daripada hatimu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jawaban pertanyaan yang kedua tadi. Kenapa kita diciptakan? Allah jawab dalam Al-Quran, untuk beribadah kepadanya. Nah, lantas bagaimana kita seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada para sahabat, kepada atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita sekarang ini. Al-Quran yang kita sering baca, sering fahami dan sering kita amalkan.
Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah tidak berlepas begitu saja. Tetapi Allah memberikan rule of the life. Allah memberikan jalannya, pedomannya. Apakah itu? Yaitu ialah Al-Quranul Karim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat dalam kitab Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Man qara'al Qur'ana fastadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana artinya, barang siapa yang ingin menjadikan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an rule of the life, menjadikan Quran pedoman dalam kehidupannya, menurut hadis ini ada 3 jalan utama yang harus kita lakukan dalam menuntut agama Islam ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari kata man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ini artinya kalau kita ingin menjadikan Quran sebagai pedoman dalam berkehidupan kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi orang-orang yang sering membacanya. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangilah dan hiasilah rumah kamu itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya lampu itu mampu menerangi yang gelap, tapi lampu itu tidak mampu menerangi hati yang gelap. Dengan sering membaca Al-Quran, dengan Iqra'ul Qur'ana, menanamkan kegemaran membaca Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah akan dapat menerangi hati yang gelap dari setiap hati manusia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menanamkan kegemaran membaca Al-Quran, maka langkah selanjutnya bagi kita menjadikan Quran sebagai pedoman adalah memahami isinya. Fastazharahu, memahami isinya. Lantas kalau sekarang ini kebanyakan kita malah suka membaca Quran tetapi tidak suka membaca Al-Quran. Bagaimana kita ingin memahami Al-Quran kalau hanya membacanya saja pun kita enggan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahami isinya. Pada zaman sekarang ini kita tahu bahwasanya banyak terjemahan Al-Quran. Walaupun sebenarnya kita tidak hanya bisa mempelajari Al-Quran berdasarkan terjemahan semata. Kita memerlukan guru, kita memerlukan ulama yang memang betul-betul kita yakini autentiknya di bidang Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Ini maksudnya adalah mengamalkan isi dan ajaran Al-Quran itu dalam hidup dan kehidupan kita. Perintah membaca, tersirat perintah untuk memahami, perintah memahami, tersirat perintah untuk mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau membacanya saja kita tidak mau? Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau membacanya saja kita enggan? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pertanyaan yang kedua tadi. Untuk apa kita diciptakan? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sepanjang hidup kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana caranya? Dijawab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal daripada Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu harus kita mulai dengan niat,
dan setiap apa pekerjaan itu atas apa yang kita niatkan. Itu artinya apa jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kesimpulan kita pada khutbah kali ini adalah jika kita ingin menjadikan kehidupan kita ini mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala amal perbuatan kita harus kita mulai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita profesi mengajar, kita mengajar berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita profesi kita sebagai tukang Grab, kita tukang Grab mencari nafkah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kalau niat karena Allah, insya Allah sepanjang hidup kita, sepanjang hari-hari kita, seluruh amal dan perbuatan kita setiap hari akan bernilai dan mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika semua itu dimulai dengan niat karena Allah, dengan memulakan dengan bismillah, alangkah baiknya juga setiap selesai sebuah pekerjaan itu tuhtamu bilhamdallah, kita tutup dengan alhamdulillah. Insyaallah kesimpulan khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul menjadi abid, menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatah innahu huwas samiul alim.